Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu kajian asbabun nuzul kontekstual. Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat dalam kajian tafsir klasik. Asbabun nuzul digunakan untuk memahami latar belakang historis, sosial, dan situasional yang melatar belakangi turunnya suatu ayat Al-Quran. Tujuannya agar tafsir ayat tidak keluar dari konteks asalnya, tetapi dalam kajian modern, asbabun nuzul juga dipakai untuk menafsirkan pesan universal Al-Quran dalam konteks kekinian. Misalnya, surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Ayat ini diturunkan karena adanya praktik di masa awal Islam, di mana sebagian wali menikahi anak yatim di bawah asuhannya demi mengambil harta mereka tanpa memperlakukan mereka secara adil. Maka ayat ini datang untuk menegaskan keadilan dan tanggung jawab moral dalam pernikahan. Jika kita pahami secara modern, ayat ini bukan sekedar membolehkan poligami, tetapi menegaskan etika, keadilan, gender, dan perlindungan hak perempuan. Dalam konteks kontemporer, pesan utama ayat ini bisa dikaitkan dengan isu kesetaraan gender, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Reinterpretasi modern dalam konteks etika digital, ayat ini dapat menginspirasi perlunya transparansi dan keadilan dalam relasi sosial, seperti dalam penggunaan media sosial untuk dakwah, relasi digital, atau pernikahan daring. Dalam konteks lingkungan sosial modern, ayat ini juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam distribusi hak baik dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, kesimpulannya, kajian asbabun nuzul kontekstual membantu kita memahami pesan moral universal Al-Quran melalui konteks sejarahnya. 2, menghindari tafsir literalis. Ya Allah. Nah, kesimpulannya, kajian asbabun nuzul kontekstual membantu kita memahami pesan moral universal Al-Quran melampaui konteks sejarahnya. 2, menghindari tafsir literalistik yang mengabaikan keadilan sosial. 3, menghubungkan wahyu ilahi dengan isu-isu aktual seperti kesetaraan gender, etika digital, dan tanggung jawab sosial. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu analisis kritis Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, saat umat Islam masih minoritas di Makkah. Isinya menegakkan keimanan, akhlak, tauhid, dan ketangguhan hati. Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah ketika umat Islam sudah membentuk masyarakat dan negara. Isinya berkaitan dengan hukum, sosial, politik, dan kehidupan bermasyarakat. Aspek Makkiyah Madaniyah: tema, tauhid, iman, moral, hukum, sosial, politik, tujuan membentuk kepribadian beriman, mengatur kehidupan masyarakat. Gaya bahasa singkat, tegas, emosional, panjang, rasional, legalistik. Dalam konteks zaman modern, pembagian ini mengajarkan bahwa ajaran Islam mencangkup 2 sisi penting. 1, Makkiyah menguatkan spiritualitas dan akhlak pribadi. 2, Madaniyah mengatur etika sosial, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Misalnya, di era media sosial sekarang, pesan Makkiyah dapat menjadi dasar kejujuran dan kesatuan dalam komunikasi, sedangkan Madaniyah menjadi pedoman untuk membangun masyarakat digital yang beretika adil dan saling menghormati. Kesimpulannya, memahami perbedaan Makkiyah dan Madaniyah secara kritis membantu kita melihat bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang pembangunan moral dan sosial umat Islam.